Halo, selamat pagi saudara. Kalau tadi sudah kita simak bersama apa yang menjadi tajuk rencana harian Kompas hari ini, dan kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang ada di harian Kompas edisi Jumat 17 Mei 2024. Di halaman muka kita langsung disajikan dengan sebuah foto besar. Saya akan coba perbesar untuk Anda fotonya. Ada dua foto di sini terkait dengan museum dan cagar budaya jadi ruang belajar terbuka. Atraksi tari menyemarakan peluncuran Indonesia Heritage Agency yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Acara ini merupakan badan layanan umum yang mengelola 18 museum dan 34 cagar budaya. Mendikbudristek Nadiem Makarim didampingi Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid saat hadir dalam acara peluncuran di Museum Benteng Vredenburg. Dari foto besar kita akan coba cermati judul besar yang ada di bagian kanan atas dari harian Kompas edisi hari ini. Jumlah kementerian diserahkan ke Presiden. Melalui pembahasan yang selama 3 hari, Balik DPR sepakat menghapus pembatasan maksimal 34 kementerian di Undang-Undang Kementerian Negara. Ini berpotensi menggerus efektivitas pemerintahan dan anggaran untuk rakyat. Hanya dalam 3 hari, Badan Legislasi DPR rampung menyusun draft revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Semua fraksi partai politik di Balik DPR sepakat menghapus pembatasan jumlah kementerian paling banyak 34 yang sebelumnya diatur dalam undang-undang ini. Penentuan jumlah kementerian diusulkan diserahkan kepada Presiden dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tadi kalau Anda menyimak informasi olahraga yang disampaikan oleh Claudia Carla di segmen sebelumnya, di harian Kompas edisi hari ini juga menyoroti informasi olahraga tentang bulu tangkis. PBSI siapkan perpisahan Minions di Indonesia terbuka. Penggemar bulu tangkis Indonesia tak akan lagi bisa menyaksikan penampilan ganda putra ternama Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon di turnamen perpisahan untuk ganda putra Indonesia berjuluk The Minions itu direncanakan dilangsungkan dalam turnamen Indonesia Terbuka 2024 di Jakarta pada Juni mendatang. Setelah Marcus menyatakan pensiun sebagai atlet pada Maret, Kevin pun dipastikan mundur dari pelatnas bulu tangkis Indonesia sejak 15 Mei 2024. Kepastian itu disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPBSI Ricky Subagja di pelatnas bulu tangkis Indonesia di Jakarta pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Dari halaman muka, kita akan coba melihat ke halaman lainnya informasi apa saja yang juga disajikan. Ada informasi soal kematian Letu Eko yang dinilai janggal. Keluarga menilai ada kejanggalan terkait kematian Letnan 1 Dr. Eko Damara. Ia disebut meninggal karena bunuh diri, tetapi keluarga menemukan luka yang diduga akibat rokok dan lebam di tubuhnya. Ya saudara, itu tadi informasi-informasi yang disajikan harian Kompas edisi hari ini, Jumat 17 Mei 2024. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda baca di harian Kompas edisi hari ini, atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.